Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan menceritakan tentang kejadian horor yang berjudul Dia Masih di Sana. Dan bagi kalian penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Namaku Seno, profesiku sebagai penarik delman. Aku menjalani profesi ini sudah hampir separuh hidupku. Dibanding teman-teman profesiku sebagai penarik delman, aku yang paling muda di antara mereka. Suka duka tentang pekerjaanku sudah banyak kualami, tak terkecuali dengan hal-hal mistis yang sebelumnya tak begitu kupercaya. Namun aku salah. Ternyata mereka yang kuanggap hanya hayalan ternyata ada di antara kita. Sore itu tampak lembayung senja mulai memerah, pertanda menjelang maghrib. Di bawah pohon beringin rindang di area alun-alun utara Yogyakarta, aku bersiap untuk pulang. Saya duluan ya Mas Seno, sapa Pak Darmo yang sudah bersiap di atas beca dan berpamitan pulang. Oh ya Pak, silahkan, hati-hati ya Pak. Pak Darmo merupakan teman saat aku mangkal di area alun-alun utara. Beliau berprofesi sebagai tukang beca. Tak berselang lama, datang penumpang wanita menghampiri. Cantik, berperawakan ramping dengan rambut panjang terurai. Maaf mas, apakah bisa antar saya? Wanita itu bertanya dengan lembut. Wah, maaf mbak, saya sudah mau pulang. Jawabku sembari senyum. Memang mbak mau kemana? Kota Gede mas, ada acara wayang kulit di rumah kakek saya. Sejenak aku termenung. Ambil atau tidak ya? Jarak dari rumahku ke Kota Gede memang dekat, dan itu jalur searah pulang. Belum lagi aku sangat menyukai pertunjukan wayang kulit. Sudah rezeki itu jangan ditolak, sahut Pak Joko dari seberang jalan. Iya Pak Joko, jawabku dengan tegas, dan senyum mengembang. Di area alun-alun utara memang banyak dijumpai penarik delman dan beca. Pak Joko ini salah satu teman seprofesiku. Gimana mas bisa? Wanita itu kembali bertanya dengan suara lirih. Ya mah bisa, ongkosnya 35.000 gimana? Iya mas, tidak apa-apa. Tak perlu menawar, wanita itu segera mengiyakan ongkos yang kutawarkan. Aku kemudian naik, ambil tali kendali kuda dan bersiap untuk jalan. Lalu diikuti wanita itu naik dan duduk tepat di belakangku. Kulihat sekilas dari kaca spion tepat di atasku, wanita itu tengah merapihkan tas dan barang bawaannya. Tiba-tiba hal tak biasa terjadi. Kudaku mendadak merengek, berontak, dan seolah tak mau jalan. Suara keras kuda memekik diikuti kaki depan terangkat. Hus hus, cek 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 cek. Kenapa mas? Tanya wanita itu penasaran. Gak tahu ini mbak, tiba-tiba kudanya begini. Aku gerak-gerakan tali yang terpaut dengan badan kuda dan berusaha menenangkannya. Kuda itu masih berontak, aku terus berusaha mengendalikannya. Dengan sekali tarik ke belakang, kuda delman itu akhirnya tenang dan mau jalan. Sepanjang jalan yang mulai gelap, aku mulai membuka pembicaraan. Wanita itu terlihat dingin dan berbicara seperlunya saat menjawab pertanyaanku. Asli Jogja ya mbak? Iya mas. Oh, namanya siapa mbak? Tanyaku penasaran. Aisyah mas. Oh iya mbak Aisyah, saya Seno. Wanita itu hanya tersenyum, dan itu terlihat dari spion yang terpasang di atas kepalaku. Setelah percakapan itu, aku mengarahkan delman melewati alun-alun kidul. Sudah menjadi kebiasaan. Jika bertemu teman-teman seprofesiku, pasti saling tegur sapa. Saat itu ada sekitar 5 orang yang sedang berkumpul.
duduk sembari minum kopi atau menyantap jajanan. Sembari berjalan, kusapa mereka. "Permisi semuanya, ini mau antar penumpang dulu." "Iya, silahkan." Secara serentak mereka menjawab, lalu saling bertatap pandang keheranan. Aku sengaja mempercepat laju delman, karena yang kulewati adalah jalur satu arah. Saat berjalan menjauh dan perlahan memasuki area Pelengkung Gading, tiba-tiba HP ku berbunyi. Tanda ada pesan masuk. Segera ku ambil HP di dalam tas, sembari menunggu lampu traffic light masih menyala merah. Ku buka HP dengan terlihat 3 pesan sekaligus masuk dari Pak Haji. Ia salah satu dari 5 orang yang kusapa tadi, dan tetangga kampungku. Ku buka pesannya dan ku baca. "Kamu mengigo apa, Nok? Jelas tadi kamu sendirian kok. Katanya anterin penumpang. Dari jauh malah bicara sendiri seperti orang gila." Belum sempat aku membalas pesan itu, segera aku masukkan HP ke dalam tas. Lalu bergegas berjalan karena lampu sudah hijau. Kulihat spion tampak wanita itu tengah bermain HP. Batinku mungkin Pak Haji cuma bercanda karena aku dapat penumpang wanita cantik. Melewati perempatan pojok, beteng-wetan, delman berjalan perlahan. Karena waktu itu malam minggu, jalanan Jogja sangat ramai di waktu-waktu akhir pekan. Di tengah keramaian jalan, tiba-tiba kuda delman kembali berontak, seperti tak mau dikendalikan. Aku berusaha memegang kendali dan segera menepi dari keramaian. Kaki kuda itu tak mau diam, seolah mengisyaratkan sesuatu. Sesekali kepalanya menoleh ke belakang, dengan mata melotot ke arahku. Bergidik rasanya melihat kuda itu tak seperti biasanya. "Kenapa lagi kudanya, Mas?" tanya wanita itu lirih di tengah kepanikan. "Gak tahu ini, Mbak, biasanya juga gak pernah gini." "Maaf ya, Mbak, jadi lama," jawabku sambil menoleh ke belakang. Saat aku menoleh ke belakang, wajah wanita itu terlihat pucat. Matanya tajam menatap, rambut panjangnya terurai dan tak lagi rapi. Tiba-tiba bau harum menyeruak dan sangat kuat aromanya. Diikuti hawa dingin yang menusuk tulang, membuatku merinding. Jantungku berdetak kencang. Masih berusaha mengendalikan kuda. Tali kuda ku tarik kencang ke belakang dengan berat. Delman itu akhirnya berjalan kembali. Sesekali ku curi pandang dari kaca spion. Tampak jelas wajah wanita itu memucat. Berangsur menjauh dari pusat kota, terpampang jelas papan arah warna hijau bertuliskan Kota Gede. Ditandai arah panah lurus, segera kuarahkan delman ke jalur itu. Kupacu perlahan karena jalanan menurun. Tiba-tiba delman terasa berat lajunya, seperti ada yang mengganjal di roda. Sembari memegang tali kendali, mataku tertuju pada roda delman dan berharap menemukan penyebab roda berat berputar. Tapi aku tak menemukan apapun. Dan ketika pandanganku kembali tertuju ke depan, tiba-tiba suasana berubah menjadi gelap dan berkabut. Hanya lampu delman warna merah yang menyala. Terasa jelas jalan yang kulalui tak rata. Delman bergoyang tak beraturan. Kesunyian menyelimuti dan hawa dingin kembali terasa. Seketika itu aku bergidik. Bahuku terasa berat, seperti sedang memanggul sesuatu. Bau anyir tiba-tiba tercium, entah dari mana sumber aroma itu. Dalam hati aku bergumam, sepertinya ini bukan jalur yang ingin dituju. Delman ku kendarai pelan, terlihat samar di depan karena kabut. Ada pohon besar dan rindang di sebelah kanan jalan, yang akarnya berkelok-kelok. Tepat saat melintas di depan pohon besar itu, delman tiba-tiba berjalan sangat berat, seperti membawa sesuatu yang melebihi batas. Aku penasaran dan menoleh ke samping. Tepat di bawah pohon besar itu terdapat warung dengan penerangan remang lampu 5 watt dan bangunan yang terbuat dari anyaman bambu. Ramai sekali suasana di sana.
Anehnya mataku tak bisa berkedip. Dengan detail aku perhatikan mereka. Ada yang duduk dan berdiri. Dari anak kecil hingga usia tua. Mereka semua sejenak menghentikan aktivitasnya dan melihat kami melintas. Dengan semua pandangan seolah tertuju kepadaku. Raut muka mereka yang pucat, rambut acak-acakan, dan tiba-tiba bau anyir yang sangat tajam menyeruak menusuk hidung.